Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, lapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah, banyak orang yang terbangun di waktu malam hari. Sayangnya fenomena ini seringkali diabaikan. Namun tahukah kita bahwa ini adalah cara tubuh dan Tuhan berkomunikasi dengan kita? Jadi dilihat dari waktunya bangun di malam hari, tubuh kita sedang mengalami sensasi tertentu. Ini juga merupakan cara fisik dan emosi menyampaikan masalah pada kita. Terbangun di tengah malam sebaiknya jangan diabaikan. Dalam salah satu pengobatan siklus tidur menjadi saat kita menerima pesan dari Tuhan. Titik-titik energi ini terhubung dengan sistem jam yang bisa dipercaya, memberikan energi untuk bagian tubuh tertentu. Lalu, apa saja rahasia ilmiah tubuh dalam menjawab hal tersebut dan apa rahasia Islam mengungkap dalam kebiasaan tersebut? Bangun jam 9 sampai jam 11 malam. Jika kita kesulitan tidur di antara pukul 9 sampai 11 malam, itu adalah pertanda stres. Ini adalah jam tidur bagi kebanyakan orang. Jika merasa sulit tidur, tandanya sahabat sedang stres dan khawatir. Salat hajat bisa jadi solusi untuk masalah ini. Membaca Al-Quran juga bisa menjadi solusi untuk kita agar hati menjadi lebih tentram, sehingga tidur menjadi lebih nyenyak dan berkualitas. Bangun jam 11 sampai jam 1 malam. Terbangun pada pukul 11 malam hingga jam 1 pagi, pertanda kita sedang mengalami kekecewaan emosional. Pengobatan kuno mengatakan bahwa ini adalah waktu di mana kantong empedu aktif. Bangun pada jam ini menunjukkan kekecewaan. Cobalah untuk tenang dan memaafkan diri kita sendiri, maka itu akan membantu. Bangun jam 1 sampai 3 pagi. Bangun antara pukul 1 hingga 3 pagi menunjukkan kemarahan. Titik energi terhubung dengan hati. Bangun jam ini menunjukkan bahwa Anda sedang marah dan memiliki energi yang berlebihan. Cobalah minum air dingin dan meditasi agar bisa tidur kembali. Bangun jam 3 sampai jam 5 pagi. Jika kita terbangun pukul 3 hingga 5 pagi, tandanya Tuhan sedang berusaha berbicara pada kita. Jam ini menunjukkan bagian paru-paru dan kesedihan. Jika kita terbangun di jam ini, maka dipercaya Tuhan membimbing kita untuk menjadi lebih baik. Itulah mengapa saat sepertiga malam adalah waktu yang paling tepat untuk bercengkrama dengan Allah. Pada waktu sepertiga malam, ketika orang-orang masih terlelap dan menarik kembali selimutnya, rahmat Allah turun. Allah akan mengabulkan seluruh doa-doa kita, baik berupa doa yang langsung dikabulkan ataupun diganti dengan hal yang lebih baik menurut Allah. Lalu, cobalah bernafas perlahan, berdoa agar kita kembali tidur hingga azan subuh berkumandang. Siklus tidur terakhir adalah pukul 5 sampai 7 pagi. Jika kita bangun di jam ini, dipercaya kita sedang memiliki emosi yang tertahan. Dari segi ilmiah, ini pertanda Anda mengalami masalah di usus besar. Namun, bisa diatasi dengan meregangkan otot atau pergi ke toilet. Namun, tidak baik bagi seorang muslim bangun pada jam setelah subuh atau setelah subuh tidur kembali, karena tidak baik untuk kesehatan dan rezeki. Dalam riwayat sahabat Ibnu Abbas, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Tabrani, disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kalian sudah selesai melakukan sholat subuh, janganlah mementingkan tidur yang menjadi penyebab hilangnya rezekimu. Di antara hal yang makruh menurut para ulama adalah tidur setelah sholat subuh hingga matahari terbit, karena waktu tersebut adalah waktu memanen ghanimah atau waktu meraih kebaikan yang banyak pada hari Jumat." Nikin dari Urwah bin Zubair,
Beliau mengatakan dulu Zubair melarang anak-anaknya untuk tidur di waktu pagi. Urwah mengatakan, sungguh jika aku mendengar bahwa seseorang tidur di waktu pagi, maka aku pun merasakan tidak suka dengan dirinya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih. Hal ini juga dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu banyak tidur dapat mengakibatkan lalai dan malas-malasan. Banyak tidur ada yang termasuk dilarang dan ada pula yang dapat menimbulkan bahaya bagi badan. Tidur pagi juga menyebabkan berbagai penyakit badan, diantaranya adalah melemahkan syahwat, za'dul ma'dad. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah, beginilah cara Allah menyampaikan taufik dan hidayahnya kepada umatnya. Ada kalanya kita tak perlu langsung duduk, pergi ke kamar mandi, mengambil minum, atau malah tidur lagi. Tetaplah dalam kondisi tertidur sambil membaca zikir yang diamalkan oleh Rasulullah. Zikir seperti apakah itu? Dari Ibadah bin Samid, dari Nabi sabda, siapa yang terbangun di waktu malam lalu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, dan ia berdoa, ya Allah ampunilah aku. Jika berdoa pasti dikabulkan doanya. Jika ia berwudu dan sholat pasti diterima sholatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Tubuh menyimpan begitu banyak rahasia. Jika kita belajar mencari tahu dan mendengar, maka tubuh sebenarnya sedang memberitahu kita informasi. Kita juga bisa meningkatkan kesehatan fisik dan spiritual dalam kehidupan kita. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.